Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Jemaah Masjid Darus Sa'adah yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Para bunda, berapa orang di belakang? Tak nampak ya? Oh, 20 orang, Masya Allah gitu ya. Pahalanya banyak insyaallah ya bunda, ayah sekalian yang dimuliakan Allah. Sehat semua insyaallah? Sehat ya. Semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari balak musibah dan penyakit-penyakit, dan semoga setiap apa yang kita sudah upayakan pada hari ini, pada malam hari ini, setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa-dosa kita dan kemudian meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada kedua hasan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina al-Mustafa habibuna al-Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih udhiyah. Apa yang dimaksud dengan udhiyah? Nanti kita pelajari. Ada yang sudah tahu? Mungkin bunda tahu udhiyah itu apa? Belum tahu. Bapak-bapak, udhiyah itu tahu? Ada yang sudah mendengar? Bang Yulizar tahu? Bang Yulizar, udhiyah itu apa? Kurban. Nah, kurban. Fikih kurban. Kenapa kita bahas itu? Karena dekat harinya. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? 5 ya, insyaallah ya. 5 apa 6? 6 hari lagi. Berarti kita sudah di tanggal 5. Sekarang tanggal 5. Masuk maghrib tadi 5 berarti 5 Zulhijjah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sebetulnya biasanya membawa kitab gitu ya. Ini tak kami bawa karena tadi dari Belilas, ba'da asar ceramah di Belilas, kemudian langsung perjalanan sampai sini tadi jam sekitar 4 menit sebelum azan lah kira-kira. Sehingga kami tak sempat lagi mampir ke rumah di Pematang Reba, langsung ke sini. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah saripati dari kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar karangan Syekh Taqiyuddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Hissani Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau adalah pensyarah, penjelas daripada kitab Matan Abu Syuja' yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani yang lahir tahun 533, meninggal tahun 593 Hijriah, tentang fikih Syafi'i. Dan kemudian akan kita bahas juga dari saripati kitab namanya Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaitu seorang imam, seorang pengajar di Masjid Nabawi Al-Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, artinya di sini ada sekian banyak pendapat, dan mana pendapat barangkali yang bisa kita pilih dan mana pendapat yang kira-kiranya longgar bisa kita tidak pilih atau kita jalani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu bahasa yang diambil dari pengertian daripada udhiyah itu sendiri. Dari kata dhaha yudhahi udhiyatan, itu adalah arti secara istilah udhiyah, artinya kambing yang disembelih, taqarruban ilallah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi iraqatid dam, dengan menumpahkan darah kambing itu. Nah, secara bahasa kambing. Namun kemudian dari tafsir Quran surat Al-Hajj ayat yang 28, ayat yang ke-34, di situ dikatakan tentang al-an'am. Al-an'am yang diperintahkan untuk menyebutnya nama Allah Subhanahu wa taala sebelum menyembelih, sebelum memakannya, yaitu yang diperbolehkan untuk diudhiyah atau dikurban, menjadi kurban, yaitu sapi dan jenis-jenis sapi, kambing dan jenis-jenis kambing, dan unta, gitu ya. Walaupun secara pengertian udhiyah itu artinya kambing yang disembelih, taqarruban ilallah. Dari kata taqarruban ilallah itulah ada namanya kurban, qarraba yuqarribu, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bentuk kedekatan itu secara bahasa Arab namanya kurban. Jadi bukan korban, gitu ya. Ada jamaah-jamaah bilang korban. Hati-hati jangan ngebut-ngebut. Mama saya sering tuh bilang gitu, hati-hati jangan ngebut-ngebut. Ini bulan Dzulhijjah, bulan korban nih, gitu kan. Bukan korban ya, bukan pakai kaf tapi pakai qaf. Kurbanan. Nah, itu arti kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ibadah penyembelihan menumpahkan darah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara istilah bahasa. Dari mana perintah daripada kurban ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, disandingkan dengan salat. Fasholli rabbika wanhar, dan sembelihlah, dirikanlah salat dan lakukanlah penyembelihan. Nah, di situ. Kemudian ibadah nusuk yang dimaksud dengan kurban, menyembelih tadi, mendekatkan diri kepada Allah, juga disebut dalam ibadah nusuk. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162, ayat yang 163. Dalam iftitah yang biasanya kita bacakan, ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada yang membaca dengan doa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, sekian banyak jenis daripada doa iftitah. Di situ ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadah penyembelihanku. Nah, di situ dari firman Allah Quran surat Al-An'am 162 163. Dan kemudian di dalam hadis diceritakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma hadhil adhahi ya Rasulullah, ini untuk apa kita menyembelih seperti ini ya Rasulullah? Kata para sahabat, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim, ini sunnahnya bapak kalian Ibrahim, jalan ibadahnya bapak kalian Ibrahim. Karena Rasulullah adalah daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, di situ pun demi menghormati atau mendekatkan diri kepada Allah adalah sejarah dari kehidupan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku tersayang, kata Nabi Ismail alaihissalam, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku termasuk orang yang bersabar. Ketika akan disembelih, maka fadainahu, diganti, ditebus. Nabi Ismail langsung berada di satu tempat, dan yang akan disembelih tersebut ternyata sudah berubah menjadi kambing kabshan, kambing gibas yang besar, yang tanduknya bagus, badannya bagus, yang digantikan oleh Allah. Nah, sunnah ini sunnah yang dilakukan dalam dinul Hanafiyah, dalam din atau jalan hidup yang lurus bagi para nabi dan seorang muslim. Nah, ini. Dan kemudian apa daripada fadilahnya kira-kira? Keutamaan berkurban itu apa? Nah, kalau belum ada mungkin yang masih belum berniat untuk berkurban tapi uang ada, maka perhatikan dari hadis Rasulullah SAW bersabda, ma min amalin ma amila ibnu Adam, tidak ada yang dilakukan oleh seorang anak cucu Adam yauman nahri, di hari Idul Adha, di hari 10 awal, khususnya di tanggal 10 Dzulhijjah, khairun, lebih utama, min iraqatid dam, daripada menyembelih atau menumpahkan darah hewan kurban. Tak ada yang lebih spesial.
Sekalipun itu juga dilakukan di bulan-bulan di hari yang lainnya. Disembelihkan untuk disedekahkan kepada anak pesantren, disedekahkan kepada anak yatim, tidak bisa menyaingi daripada hewan kurban yang disembelih tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya seorang muslim, hari apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya malam, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Di 10 bulan Dzulhijjah ini ada amalan spesial, puasa Arafah ada, dan kemudian ibadah penyembelihan yang disebut dengan udhiyah tadi. Kemudian wa innahu sayati yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat membantu menolong orang yang menjadi peserta kurban itu, biquruniha, dengan tanduknya dia datang, bi azlafiha, dengan kukunya dia datang, wa bi asy'ariha, dengan rambut-rambutnya datang, dan itu yang menggugurkan dosa-dosa orang yang mengkiaskan. Maka dari itu kenapa seorang muslim diminta untuk menahan agar kukunya tidak dipotong, agar rambutnya tidak dipotong, agar bulu-bulu yang ada di tubuhnya tidak dipotong, karena apapun yang ada di hewan kurban tersebut akan dikiaskan kepada diri seorang yang ikut menjadi peserta. Semua dari ujung rambut, ujung kaki, ujung kuku itu digugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Wa inna bikulli sufiha hasanah. Sesungguhnya di setiap lembar ya, kalau rambut itu lembar atau apa bahasanya? Setiap helai daripada bulunya itu, di situ ada kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah menghitung bulu kambing berapa? Pak Yulizar nih, mungkin pernah nih karena dia jual. Iya. Pernah Pak? Oh enggak ya? Tak ada kerja kayak gitu ya. Walaupun jual kambing pun tak tahu nih. Ada di situ 2.000? Lebih. 10.000? Lebih mungkin. Mungkin tak tahu kita ya. Mungkin sampai jutaan tuh bulu di kambing tuh. Pernah nengok kambing Pak? Kambing kacang, kambing Jawa, kambing etawa tuh. Berapa kira-kira bulunya itu? Belum lagi kalau yang sapi atau unta, gitu kan? Atau yang sapi. Banyak bulu, dan setiap daripada itu semuanya menggugurkan dosa-dosa. Wa inadam la yaqa' minallahi fi makanin qabla yaqa'al al-ard, dan sesungguhnya darah yang ketika digesek, disembelih hewan kurban itu disediakan lubang di tanah, sebelum dia campak ke dalam lubang itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yanalu luhumaha walakin yanaluhum taqwa, akan tetapi Allah tak mengambil daging kurban itu ketika disembelih. Akan tetapi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala rasa ketakwaan para peserta yang mempersembahkan hewan kurban tersebut. Dan ini kekhususan bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya apa yang mereka persembahkan berupa ghanimah, berupa hewan-hewan, ketika diudhiyah, dikorbankan, korban berarti kan, kurban menjadi hewan kurban, itu tidak boleh dimakan oleh umat-umat sebelumnya. Kita dihalalkan hewan kurban ghanimah yang didapatkan dalam peperangan itu untuk dimakan. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Yang diambil dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, adalah rasa ketakwaan. Tidak ada amalan spesial di bulan Idul Adha kecuali menumpahkan darah. Tak ada. Mengalahkan mungkin ibadah sholat malam, mengalahkan mungkin ibadah sedekah-sedekah yang lain. Nah, itu termasuk daripada salah satu fadilahnya. Hikmahnya apa? Yaitu untuk tausiah, untuk saling berbagi, memperluas rezeki, berlapang-lapang rezeki, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada uang, belum tentu Pak. Nah, untuk memperlapangkan rezeki kepada orang-orang yang makan, yang tak biasa makan daging, belum tentu. Ada tetangga kita di sebelah rumah, dia makan daging sebulan sekali, belum tentu. Percaya enggak? Ada tetangga di samping, di kanan, kiri, belakang depan rumah kita. Kalau atas bawah enggak ada yang rumah di atas, kecuali rumah rusun yang di atas, yang di bawah gitu. Belum tentu dia makan daging itu sebulan sekali, belum tentu. Maka di situ untuk menghilangkan kedengkian, rasa benci orang-orang yang tak mampu makan enak,
kepada orang yang punya uang, yaitu dengan adanya ibadah udhiyah, ibadah nusuk tadi. Hilang tak rasa kebenciannya? Bisa jadi terkikis. Rasa dengki, rasa hasadnya terkikis. Kenapa? Oh iya, enak juga ya bisa makan daging. Untung ada orang-orang kaya nih. Seperti itu jadinya. Membersihkan harta kita orang kaya. Gitu. Insya Allah semuanya orang kaya ya Pak. Orang kaya gitu. Baik, itu kemudian kita akan bahas tentang hewannya. Baru masuk tentang hewan. Umur berapa disunahkan? Disunahkan kalau dia do'an. Do'an itu kambing warna putih, rambutnya keriting, warna putih, biri-biri atau domba. Atau susah betul Ustaz bilang domba gitu. Do'an itu domba atau biri-biri. La yajuzu dunal juz'ah. Tidak boleh kurang dari umur 6 bulan. Kambing domba. Kalau nanti masuk ke dalam ma'iz, kemudian bakor, ma'iz itu kambing kacang, kambing Jawa, kambing etawa, kambing gibas, dan sapi, dan unta, itu umur tsaniyah, yaitu mereka tumbuh gigi. Kambing kacang, kambing Jawa umurnya 1 tahun. Dan kemudian kambing sapi umurnya 2 tahun. Unta 4 tahun sampai 5 tahun. Di dalam Kifayatul Akhir disebutkan umurnya 5 tahun menuju ke 6 tahun. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di hari Hudaybiyah, ketika ada perjanjian Hudaybiyah, di situ menyembelih, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami memotong sembelihan kurban bersama Rasulullah SAW. Al-budnah, budnah itu yaitu unta, wal baqar, dan sapi umurnya masing-masing 7 tahun 7 tahun. Nah, di sini yang paling rendah umurnya kalau sapi 2 tahun, jalan ketiga. Kalau unta umurnya 4 tahun menuju ke 5 tahun. Unta tak ada kita ya di sini ya. Dan unta di sini lebih mahal, walaupun di tanah Arab unta lebih murah dibanding sapi. Di sini lebih banyak sapi mungkin ya. Unta sama kambing banyak. Waktu kami di Yaman tuh banyak. Biri-biri yang apa tuh banyak di sana itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, dan diusahakan yang disunnahkan lagi salimah, yang dia sehat. Sehat, terhindar dari uyub, aib-aib, yaitu bukan yang laisal aura alladzi bayyin auruha, bukan yang buta baik sebelah mata atau kedua-duanya yang betul-betul jelas sebutannya. Wala maridah, bukan yang sakit, yang betul-betul dia kena sakit. Sakit apa ya kalau kambing atau sapi? Pokoknya sakit yang mungkin menjadikan dia kurus badannya. Nah, itu sakit yang sakitnya mungkin dari lahir atau mungkin kena pandemi gitu ya, pandemi di antara para sapi dan kambing gitu kan, sehingga menjadikan dia tak sehat gitu. Nah, itu jangan. Kemudian laisal atba', laisal ajfa' gitu. Bukan yang pincang kakinya, bukan yang terpotong telinganya, terpotong atau terpotong zanabuh, ekornya, karena itu semuanya bisa dimakan. Adapun dengan maksuran qarn, nah jadi ada nama-nama kambing atau sapi itu berbeda. Ada namanya qasma', ada namanya asma'. Nah, itu kalau yang pecah satu namanya beda, yang pecah dua-duanya tanduknya namanya beda, yang pecah cuma kulit tanduknya saja namanya beda, yang pecah dalam tanduknya namanya beda lagi. Jadi di dalam bahasa Arab itu rinci disebutkan. Akan tetapi perbedaan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh kalau tanduknya ada yang pecah atau yang tidak tumbuh. Tetapi ulama Syafi'iyah beberapa kalangan itu banyak yang memperbolehkan tanduk. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim di situ diusahakan yang selamat, yang sehat tanduknya. Kalau tidak jumpa tidak masalah. Apa ilahnya, apa sebabnya? Karena tanduk itu tidak memiliki pengaruh terhadap gemuk badan atau kurusnya. Ya enggak? Ada yang dia memang tak ada tanduk, macam mana lagi? Ada yang pecah tanduknya, tapi itu tidak masalah. Kan tetapi di situ ada perbedaan tentang khassi. Khassi itu namanya yang kambing atau sapi dikebiri. Ada enggak? Dikebiri sehingga digemuk. Ada yang mengatakan inna sabab naqsiha inna ziyadatul lahmi bis sabab naqsiha.
Justru dia gemuk gara-gara dikebiri. Sebagian tidak memperbolehkan. Lebih selamatnya cari yang tidak dikebiri. Kalaupun ada, insya Allah mudah-mudahan Allah terima, begitu ya. Karena dia bagian yang al-ma'kul, al-mustatab, yang itu bagus untuk dimakan. Jadi alat kelamin jantan daripada sapi, kambing itu bagus untuk dimakan. Artinya dia bisa dimakan. Kalau yang bisa dimakan itu tak ada, maka di situ yang menjadikan kambing, sapi atau hewan kurban itu punya aib. Telinga tak boleh dia sompel, tak boleh dia terpotong. Ekor tak boleh. Kenapa? Ada sop buntut boleh dimakan, ya kan? Ada sop buntut. Artinya dia bisa dimakan. Nah, hal-hal yang kaitannya yang mutlak itu tak boleh. Tapi kalau masalah tanduk tadi Allah alam bisawab, insyaallah itu diperbolehkan. Itu ya. Nah, kemudian perlu diketahui patokannya untuk hewan-hewan ini bukan hanya dia yang badannya gemuk, tetapi umur diperhatikan. Ada yang umur 1 tahun kurang, kambing biasa, bukan yang biri-biri. Karena biri-biri 6 bulan ke atas boleh. 6 bulan sampai 1 tahun itu boleh. Ini kambing misalnya. Atau sapi. Ustaz, ini sapinya memang dia umurnya belum sampai 2 tahun Ustaz, masih 1 tahun setengah. Tapi tengok badannya Ustaz gemuk. Tidak boleh. Kaitannya bukan hanya gemuk badan, tetapi ini bentuk kurban. Karena bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwasanya kita mengikuti aturan daripada syariat yang sudah diturunkan oleh para ulama dari Rasulullah SAW. Nah, atau mungkin kambing, ini kambingnya Ustaz umurnya 9 bulan, tapi tengok ada Ustaz kan gemuk, misalnya Pak Yulizar misalnya gitu. Gemuk dia Ustaz, tak boleh. Kenapa? Umurnya belum cukup di situ. Adapun perbedaan antara fahl dan unsa, antara zakar wal unsa, antara yang jantan yang betina, kalau inda Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mengafdalkan gitu ya. Allahu a'lam, mengafdalkan yang betina. Alasannya dia mungkin lebih gemuk. Ada yang mengatakan padahal yang lebih gemuk pendapat Syafi'iyah yang lain, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, itu yang lebih utama adalah yang jantan. Yang betina boleh, yang hamil boleh. Itu terjadi perbedaan lagi para ulama. Sebagian ulama itu memperbolehkan. Banyak ulama memperbolehkan yang bunting. Nah, itu boleh. Kenapa dipilih yang jantan? Karena jantan biasanya lebih gemuk. Dan yang jantan itu tidak bereproduksi. Sperma daripada hewan jantan itu bisa disimpan, masuk ke dalam tabung nitrogen. Kok tahu Ustaz nih? Karena saya punya lele. Sepupu ibu saya di Kuantan Babu itu dia jual sapi. Nah, di situ dia cara mereproduksinya, sperma tuh lah banyak di dalam tabung nitrogen tuh. Jadi sapi jantan dijual semua tidak masalah. Kenapa? Karena bisa dimasukkan nanti ke yang betina. Yang betina kenapa tidak menjadi pilihan yang utama? Betina itu bisa lahir terus, bunting terus, gitu. Nah, itu antara yang jantan dan yang betina. Kemudian kapan dilakukan penyembelihan? Di sini pun kami tekankan, Idul Adha itu tidak sama dengan Idul Fitri, gitu ya. Insyaallah jadi di sini khatib. Nah, insyaallah kita lakukan salat Idul Adha itu ketika syuruk itu sekitar 1 jam 45 menit dari waktu salat subuh. Di situ matahari setinggi 1 tombak. Itu diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah itu dilakukan khutbah yang ringan. Setelah itu dilakukan penyembelihan. Rasulullah SAW mensunnahkan untuk tidak makan ba'da subuh di Idul Adha. Nah, di situ kemudian sampai selesai sholat, selesai khutbah, baru kemudian makan dan minum. Bahkan Rasulullah berbuka makannya itu dengan hewan yang dikurbankan tadi. Artinya cepat, gitu. Cepat gitu ya. Belum masak. Nanti kita ceritakan tentang waktu. Kenapa dipercepat? Karena di situ ada hewan kurban. Ada hewan kurban yang harus disembelih dan dibagikan cepat kepada masyarakat. Idul Fitri rumhain, yaitu 2 tombak matahari. Kalau seandainya Idul Adha besok diadakan jam 7 kurang 15, maka Idul Fitri dilakukan mungkin tambah setengah jam, 7 lewat 15, 7.30. Namun kadang-kadang di tempat kita nih banyak sambutan ini. Belum kalau di kantor bupati. Saya sering sholat di kantor bupati ya, di depan tuh. Sambutan ini, disambut.
Akhirnya dilakukan penyembelihan jam 8.30. Karena yang tukang menyembelih datang terlambat, jam 9 baru dimulai. Baru dipotong-potong kulitnya yang lain sebagainya. Jam 11, jam 12 siang baru dikasih-kasih ke orang-orang. La ilaha illallah. Nah, di situ sebetulnya ada cara yang terbaik untuk bagaimana. Nah, itu pertama, Idul Adha dilakukan cepat sholatnya. Kalau Idul Fitri karena pembagian zakat fitri pada awalnya itu dibagikan ba'da subuh di hari raya Idul Fitri. Tetapi karena masyarakat Islam ini sekarang sudah luas, boleh 2 hari atau 3 hari sebelumnya dikasih. Tapi kalau malam takbiran masih ada yang terlambat, kasih tahu dia. Tapi sebetulnya itu sah. Nah, kemudian dikasih oleh panitia. Sekarang ambil zakat tuh, definisi ambil zakat tuh tak bisa diambil oleh panitia. Makanya nanti regulasinya dia bisa jadi tak termasuk daripada 8 asnaf gitu ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan kalau kambing atau sapinya banyak itu boleh disembelih di tanggal hari-hari tasyrik, tanggal pertama, kedua, ketiga. Karena di situ kalau mungkin dia terlalu banyak sampai sore sampai malam itu ada namanya karahiyatul dzabh al-lailan, dimakruhkan seseorang menyembelih di malam hari atau menyelesaikan daripada itu di malam hari. Kalau bisa siang atau sore itu sudah selesai untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat gitu. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam pembagian daging, qismatuha. Pembagian daging Thulu berdasarkan firman Allah dari sabda Rasulullah SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Maka di situ para ulama mengambil daripada pemanfaatan itu, sepertiga bagi peserta, sepertiga dihadiahkan bagi ahlul bait atau orang terdekat, sepertiga kepada masyarakat yang luas. Nah itu hukum asalnya untuk pembagian tadi. Untuk sapi boleh patungan 7 orang. Untuk kambing boleh 1 keluarga atau 1 orang, 1 keluarga. Walau kana fihi ahlul bait al-adid, walaupun dia banyak, kakek, nenek, sepupu, abang, adik, semuanya ada di situ. Kambing cuma 1 boleh. Nah, itu diperbolehkan untuk melakukan sembelihan di rumah. Nah, kalau dia menyembelih di rumah, baik disedekahkan semua atau disimpannya semua untuk keluarga boleh. Karena ibadahnya ibadah menyembelih ini tidak harus kemudian diinikan, kecuali yang tadi ya, kecuali yang sapi gitu. Apalagi yang dia patungan mengikuti panitia dan di masjid, maka sepertiga boleh diambilnya, dia menjadi hak dia. Yang 2/3 diserahkan kepada masyarakat, dibagi rata. Baik, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mungkin ada beberapa hal yang itu mungkin harus diperhatikan, yaitu tentang adab-adab. Dianjurkan untuk menghadapkan hewan udhiyah itu ke arah kiblat, menajamkan pisau, dan jangan mengasah pisau di depan hewan udhiyah, apalagi menakut-nakuti kambing sapi yang akan diudhiyah. Kemana kau? Nih, mau ku sembelih nih, gitu kan? Jangan. Mereka walaupun tak punya akal, akan tetapi mereka punya namanya ghadhirah, insting kehewanan tuh ada, gitu ya. Jadi kita harus berperi kehewanan juga, gitu, walaupun kita manusia, gitu ya. Nah, di situ jangan menakut-nakuti. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah mencatat setiap kebaikan itu ada di setiap perkara. Fa idza qataltum fa'asil fitrah. Kalau membunuh dengan cara yang sebaik-baiknya membunuh, dipancung langsung dipenggal kepalanya. Nah, itu cara membunuh. Fa idza dzabhtum fa'asil dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Fal yuhidda syafratahu. Dan kemudian tajamkan pisau yang akan kalian gunakan untuk menyembelih. Fal yurih dzabihatahu. Maka akan berbahagia hewan yang disembelih itu. Yang kedua, diusahakan membaca doa dan salawat setelah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan sampai 7 kalau sapi, gitu ya. Sini berapa sapi, Pak? 19. Masya Allah. Ini rekor yang pernah kami dengar nampaknya.
Yang tempat lain saya sudah menyampaikan fikih udhiyah beberapa tempat gitu ya. Kalau di masjid kita berapa? Di Nurul Huda Pematang Reba 12, 13. Sekitar segitu ya. Itu sudah termasuk banyak bisa. Ini masjidnya Masya Allah ya. Memang berarti jamaahnya padat, ramai ini. Artinya 19 kali 7, berapa tuh Pak? Nah segitulah pokoknya. Masya Allah, ini ramai ini. Nah itu pembagiannya tadi. Dan kemudian adab-adabnya tadi menajamkan pisau, dan kalau bisa ketika menjumpai pisau itu sudah tumpul atau dia sompel, jangan digunakan lagi. Pilih pisau yang betul-betul tajam. Pilih pisau yang betul-betul tajam. Nanti mungkin terakhir setelah ditutup akan coba kita lihatkan bagaimana cara yang diajarkan menyembelih itu. Sebetulnya ada cara menyembelih itu yang diajarkan, walaupun untuk sapi kami belum pernah gitu ya, belum berani juga, sapi besar nampaknya gitu. Lehernya tak berani kami dekati. Nah, tapi ada caranya menyembelih bagaimana, sehingga kemudian hewan itu senang. Dan kalau bisa bahkan ketika akan dicampakkan, tukang penyembelih parangnya itu jangan dinampakkan di depan mata hewan itu, sehingga dia tidak merasa takut, tidak merasa ini. Soalnya ada beberapa tempat di Pematang Reba, asal Idul Adha kabur terus sapinya gitu kan. Saya tak tahu juga apa yang membuat sapinya kabur gitu ya. Nah, kalau bisa seperti itu sampai kita menjaga adab-adab itu tadi. Kalau bisa seperti guru saya, dulu ada guru saya di SMK. Kemarin saya baru jumpa guru-guru saya di SMK Pasir Penyu Pertanian. Jadi di situ dia ditugasi, guru ini menjaga hewan sapi ya, berapa sapi gitu, kambing diminta jaga. Pas di Idul Adha, padahal dia menjadi orang yang bertugas nanti menyembelih juga. Karena sudah dia yang melihara, ya Allah, tak tega deh saya, tak tega, tak mampu untuk menyembelihnya. Sakinglah sayang. Nah, kalau bisa sayang seperti itu kepada hewan itu. Jangan berbuat kasar, jangan langsung diaci campaan gitu ibaratnya gitu ya. Saya pernah dulu terbayang, saya waktu itu memegangkan kawan saya menyembelih, ternyata parang pisaunya itu sudah dipakai beberapa kali, belum diasah lagi. Jadi waktu digesek-gesek itu sampai nampak kulit putih, belum nampak juga darah lagi. Astagfirullah, kata saya kan. Ini penyiksaan terhadap hewan ini gitu. Nah, itu hati-hati yang seperti itu. Dijaga. Hal-hal yang seperti itu, yang remeh nampaknya kalau bisa dijaga. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak pisau-pisau yang bagus. Kalau bisa macam pedang Al-Ayyubi itu, tahu Pak? Ada sekarang jual macam pedang Al-Ayyubi yang kertas kalau dilempar ke bawah langsung terbelah kertas. Nah, kalau bisa yang seperti itu. Jadi sekali tarik dia ini. Nanti cara yang akan kami kasih tahu itu sudah diperlihatkan kepada kami. Caranya seperti itu. Jadi sekali tarik, putus wajidain kiri, putus hulkum, saluran maka putus yang kanan. Jadi tak ada cerita 4 kali 5 kali kita gini-gini kan. Nah, menggeruh-geruh gitu sapi sama kambingnya gitu kan, kita masih menggesek-gesek ini. Nah, kalau bisa sekali tarik langsung kena habis gitu ya. Dan kemudian ada caranya bagaimana menyentuhnya agar dia tenang, tidak gegabah hewan itu. Sebetulnya ada bagaimana menumbuhkan adanya hormon dia bisa tenang, bisa senang, itu ada sehingga dia tak berontak. Demikian. Kemudian mungkin akan kami bahas beberapa hal tentang adanya sebetulnya dibilang kesalahan, sebetulnya tak salah, susah juga ya. Tapi itu termasuk sesuatu yang mungkin adat tapi sudah terbiasa, yaitu memasak-masak daging di masjid, gitu ya. Bukan memasaknya yang salah, tetapi dagingnya daging siapa yang dimasak. Nah, itu. Mohon maaf, ada jamaah beberapa yang ngadu kepada kami selalu udhiyah di sana pasti dapat dagingnya sedikit, Ustaz. Tak pernah kami dikasih tahu yang sepertiga itu. Kenapa kok bisa sedikit dagingnya? Di masjid itu dimasak sampai 4-5 ember, Ustaz. Panitianya banyak, 50 orang, 60 orang. Jadi yang dimasak ada yang jenis gulai, ada yang sop, ada yang apa gitu. Nah, perhatikan kembali lagi bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala qurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu hal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya orang yang datang itu dia merelakan diri untuk beribadah. Ketika dia menguliti, ketika dia memotong daging, ketika dia ini. Nah, dari hewan udhiyah itu sendiri kalau bisa disedekahkan dengan sama rata.
kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan peserta yang dia punya hak sepertiga tadi. Bahkan di dalam satu riwayat, Ali bin Abi Thalib diperintah untuk mengurusi unta Rasulullah SAW. Dalam hadis muttafaqun alaih, di situ disebutkan, hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi disebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurus untanya, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan seluruh daging daripada unta tersebut, dan tidak memberikan upah dari daging itu khusus kepada penyembelih. Ada beberapa hal seperti penyembelih dapat kepala, dapat paha kanan, dapat paha kiri. Dikhususkan seperti itu, ternyata ada larangan khusus dari hadis Rasulullah SAW. Nah, ini dilarang. Apalagi kemudian orang-orang yang dia makan menjadi yang gotong royong panitia, kemudian tiba-tiba dimasak. Pertanyaannya, itu daging siapa? Itu aja sebetulnya. Itu daging siapa? Ada jalan keluar dari hal ini, karena ini adat istiadat yang dilakukan di kita, di Indonesia gitu ya. Ada beberapa masjid tidak masak-masak, tetapi panitia atau orang-orang yang gotong royong dibagikan dari uang masjid. Bagus. Nah, itu bisa jadi seperti itu, ditiadakan. Kemudian yang kedua solusinya, tetap mereka tidak pula harus lapar haus di masjid. Ada kue, ada makanan, karena capek kan Pak mengurus daripada, apalagi 19. Masya Allah, ini rekor nih Pak Khatib ini. 19, bagus. Terus dipertahankan. Yang kambing ada situ Pak? Kambing 3 ya. Akikah boleh, di situ boleh diikutkan. Nanti ada pembahasan juga. Dhohaya atau udhiyah itu dikaitkan dengan akikah gitu ya. Nah, di situ tentang masak-masak. Yang ketiga solusinya, peserta dikasih tahu kalau sapi itu dibagi 7, per sapi itu kalau berat bersih daripada daging kemungkinan sekitar 70 sampai 80 kilo. Kalau masuk tulang mungkin 110 120 kilo. Dikeluarkan kulit, dikeluarkan kepala gitu. Nah, itu dibagi sepertiga, dibagi 7 dulu. Masing-masing 7 itu mungkin dapat sekitar 12, 14 atau 13 kilo. Di sepertiga itu dia punya hak, peserta itu punya hak dikeluarkan sepertiga bagi dia. Tapi sepertiga itu, perhatikan, dia adalah bagian dari 3 hal. Kulit, daging, dan tulang. Kalau kulit ini kebanyakan masyarakat kita tidak menerima, nanti ada pembahasan sendiri tentang kulit. Artinya minimal daging dan kulit itu